pada pernah materi saya sampaikan, jadi 100 ini dapat dari mana? Ya dari sampel yang kalian pilih atau kalian tentukan. Jadi berapa responden yang mau kalian pakai. Nah di sini kalau kalian lihat ada produk itu sebagai variabel independen dan juga layanan sebagai variabel independen. Nah variabel independen itu apa? Variabel independen itu adalah variabel yang terikat. Jadi dia nilainya tidak bisa dinaikkan dan diturunkan. Ya, jadi dia nilainya adalah terikat. Jadi dia terikat dengan X1 dan X2. Biasanya kalau independen itu diidentikan dengan X, kalau dependen diidentikan dengan Y. Dulu tentang variabel. Ada yang mau menanyakan dulu tentang variabel? Ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau di sini kalian lihat ada X1 titik 1, X12, X13, X14, X15. Ini maksudnya apa? Jadi di dalam variabel itu ada 5 indikator. Ya, ada 5 indikator atau ada 5 pertanyaan atau pernyataan. Biasanya kalau kamu isi kuesioner itu kan ada ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini ya. Tadi 5 itu dari mana? Ya ini, misalkan ini contoh saja ya. Contohnya di sini ada 5 misalkan. Ini ada 4 misalkan. Kalau ini 4 berarti nanti X11, X12, X13 dan X14. Gitu ya. Jadi indikator didapat dari mana? Indikator itu didapat dari teori atau penelitian terdahulu. Jadi masing-masing variabel itu indikatornya berbeda. Ya, indikator itu nanti masing-masing variabel berbeda. Indikator produk dengan indikator layanan itu juga berbeda. Nah, di layanan ini indikatornya ada 5, ada 4. Indikatornya ada 4. Jadi ada 4 pertanyaan. Jadi masing-masing indikator diwakili dengan 1 pertanyaan. Boleh nggak Bu kalau satu indikator diwakili dengan 2 pertanyaan? Selama itu memang mewakili kondisi lapangannya. Ya. Kemudian ada lagi, misalkan variabel itu punya 10 indikator. Apakah harus 10-10-nya dipakai? Tidak. Kalian lihat lagi kondisi di lapangan. Kalau semuanya itu sesuai, ya silakan. Tapi kalau 10 saya rasa itu juga sangat sulit. Waktumu juga semakin lama. Karena nanti ada variabel yang lain. Kalau indikator yang sesuai, berarti kan pertanyaannya banyak. Kamu juga perhatikan responden semakin banyak indikator, apakah semakin mengusulkan atau tidak, kayak gitu ya. Nanti saya menjelaskan dengan baik. Nah, yang Y itu juga ada indikatornya. Jadi semua variabel itu diwakili dengan indikator, dengan beberapa pertanyaan. Oke, dulu variabel dan indikator ada yang mau ditanyakan. Kalau saya cepetan ngomong. Iya, cepetan. Saya waktu juga. Kalau ya, jadi setiap variabel itu harus ada pertanyaannya atau pernyataannya. Bukan berarti Y yang sebagai variabel dependen itu nggak ada pertanyaannya, tapi Y itu juga ada pertanyaannya. Nah, kalau digambarkan itu seperti apa? Ini saya kasih contoh. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau digambarkan di dalam rangka berpikir, bagian sini itu adalah variabel independennya. Tadi variabel independennya adalah produk dan layanan. Berarti di sini adalah produk, di sini adalah layanan. Nah, di sini ini adalah Y-nya. Y-nya tadi adalah kepuasan ya, kepuasan. Y-nya adalah kepuasan. Nah, dia tuh mau melihat apakah ada pengaruh dari produk terhadap kepuasan, apakah ada pengaruh dari layanan terhadap kepuasan. Nah, kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, hipotesis ini yang seperti kita beberapa minggu lalu tentang hipotesis pembukaan diduga, kan ada dua macam ya, diduga tidak ada, kalau bukan ya,
tidak ada hubungan antara produk terhadap kekuasaan. Diduga ada hubungan antara produk terhadap kekuasaan. Tetapi kalau kita bicaranya pengaruh, berarti diduga ada pengaruh dari produk terhadap kekuasaan. Yang pertama, hipotesis yang kedua, diduga tidak ada pengaruh dari produk terhadap kekuasaan. Nah, seperti itu. Semua masih ingat hitung-hitung itu 1 minggu kemarin? Masih. Ya, alhamdulillah. Lo jadi cilik. Ya, jadi nanti kalau digambarkan itu kurang lebih seperti ini. Ini bagian independennya, ini bagian dependennya. Nah, terus yang mau saya tanyakan, ini maksudnya apa? 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 1. Sangat setuju. Jadi 4, 4, 5 ya, seperti beberapa minggu lalu. Ini adalah notasi dari kualitatifnya, dari yang sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Semakin kecil berarti semakin tidak setuju. Berarti sangat tidak setuju itu poinnya adalah 1, tidak setuju itu poinnya 2, netral poinnya 3, 4 adalah setuju, 5 adalah sangat setuju. Itu namanya skala Likert atau skala kesukaan. Bisa 5 skala, bisa 7 skala. Kalau 7 skala itu berarti ada tambahan kata-kata sekali. Sangat tidak setuju sekali, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju sekali. Silakan, kamu mau pakai 5 atau itu kewenangan dari kalian. Kalau kalian merasa itu sulit, itu harus kewenangan pusing, udah 5 saja. 5 saja. Jadi ini sudah diubah menjadi angka karena seperti yang pernah saya sampaikan, SPSS tidak bisa membaca kata-kata, hanya bisa membaca angka. Oke, sampai di sini dulu tentang tabulasi kuesioner ini. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau belum karena ini modal awal kalian sebelum menang di sini. Kalau kalian ini cara membaca ini bingung, nanti akan jadi ya mulai analisis. Oke, mulai analisis. Silakan dibuka SPS-nya, dibuka bagian barunya. Bermula saya ajarkan inputnya secara manual, gitu ya. Kalau sekarang silakan kalian inputnya secara langsung. Caranya adalah kalian klik file, terus klik file, terus pilih open, terus pilih data, file, open, data. Sudah. Nah, sekarang file objeknya kamu bagi menjadi Excel. Oh, ya gini. Style of people. Ya. Dan sekarang dicari file tadi, data tabulasi Excel. Itu kamu taruh di mana? Silakan kamu cari di mana? Pasti kan yang komputer, yang laptop pasti kan sudah di dalamnya. Kamu taruh di mana file yang tadi, yang Excel yang tadi? Kalau bisa. Suruh kasih. Ini sepi langsung dibuka. Ya,
Kalau kamu nanti mau mengganti di sini taraf signifikansinya 10%, berarti di sini tertuliskan 90%. Kalau kamu taraf signifikansinya hanya 1%, di sini tertuliskan 10 itu. Oke, nah paham ya. Jadi yang kalian isi versinya itu hanya yang bagian di indikator, atau hanya pertanyaan, hanya X11 sampai X15, X21 sampai X24, Y1 sampai Y5. Tadi satu itu menunjukkan sama tidak dulu. ya, sama tidak dulu saja. STS. Sound mesin. Dua tadi menunjukkan Tidak setuju. ada Netral. That's like setuju. 5.
Kemudian Agak delok. deskriptif. Delok bagian ini. Deskriptif. Kemudian deskriptif. Nah, cara variabelnya pindahkan semua yang di sebelah kiri, pindahkan ke kanan. Pindahkan semua kecuali yang nomor. Caranya kayak tadi, Bu. Caranya kayak tadi, shift panah bawah, kemudian 9 menit. Option biar kanannya dicetak hanya standar deviasi minimum dan maksimum sama mil saja. Kemudian continue. Lalu oke. Anjay. Jadi suratnya kan? Kalau nanti analisis saking seriusnya, terkadang ini M-nya tiba-tiba nggak kembali. Jadi nanti harus Itu ada yang salah apanya, Bu? bisa nanti kalau M-nya bisa nggak 100 Itu faktornya kenapa? Faktornya kenapa, Bu? jadi begitu ada yang Pilih. Oh, berarti kita bisa ngecek. Ini kejadian saya berapa kali ujian statistik itu seringkali M-nya ini nggak benar. berarti ada yang ada di Jadi nanti sewaktu kalian analisis dicek lagi. Siapa yang Kalau memang hitungannya M-nya atau sampelnya adalah 100, ya pastikan ininya 100 semua. Pastikan 100. Kalau memang 100, jangan sampai di sini 100 nanti di sini ada 98 atau malah ada 95. Itu terjadi. Berarti kalau itunya beda, ada yang beda nggak 100, kita cek yang sebelumnya. Kamu cek ini, cek lembaga yang ini. Nah, cek ini. Karena nggak tahu ya, Sekolah misalkan misalkan di sini yang berbeda adalah X12, misalkan ya X12 di sini 98. Kamu cek aja X12 mana yang terlewat, X12 mana yang terlewat yang tidak terisi. Nah, itu kamu bisa ngecek lagi. Makanya tadi caranya tadi bisa dicek juga diubah menjadi kualitatif. Bisa juga kalau kamu sudah analisis nanti kelihatan 100 atau tidak. Oke, itu yang deskriptif. Kemudian langkah selanjutnya adalah statistik frekuensi. Masih ke menu analyze, kemudian statistik frekuensi. Sama kayak tadi, kecuali nomor, pindahkan ke kanan. Kemudian statistik. Main aja ya, main saja, kita semuanya main saja. Main kemudian continue, kemudian chart. Kita pakai bar saja, karena nanti teman kita saja ya. Baca, continue, sudah. Kemudian, goyang sih. Itu mah lari. Namanya statistik. Analisis bisa, berarti harus bisa membaca. Jadi maksudnya adalah ini kalian perhatikan di sini ini ada frekuensi, ada tabel frekuensi. Nah di variabel X1, tadi variabel X1 tadi adalah produk. Di
Yang sangat Yang tidak setuju? Yang netral? Yang setuju? 50. Yang sangat setuju? 30. Ini kalau 5 salah. Kalau 7 ya berarti tambah lagi. Rida. Oke, frekuensi dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. terus tak sama. Jadi tidak semua responden itu akan menjawab dalam 5-5-nya. Kayak contohnya yang satu-satu itu, satu-satu itu yang tidak ada. Yang kita sama tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sama setuju. Yang tidak ada itu yang ada. Jadi tidak masalah jika seandainya di pertanyaan itu tidak semuanya terjawab. Maksudnya tidak 5-5-nya skala ini dijawab, itu nggak masalah. Dan jangan sampai di tiap pertanyaan itu hanya mayoritas di sangat setuju atau di tidak setuju atau di netral. Jadi harus tersebar. Nah, peluang yang namanya manipulasi data itu juga ada. Karena mereka ini khawatir kalau tidak setujunya nggak ada, terus akhirnya ditambah-tambah. Belum tentu. Ketika kamu manipulasi itu menjadi berhasil. Yang ada bisa jadi manipulasi data malah semakin berat dulu, gitu ya. Jadi semakin banyak netral itu juga nggak bagus. Semakin banyak tidak setuju itu juga tidak bagus. Dan bukan berarti semakin banyak sangat setuju itu adalah yang terbaik. Namanya juga data ya, namanya juga data, namanya juga aplikasi, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Itu untuk frekuensi. Nah, langkah selanjutnya di dalam analisis regresi, kita belajar regresi ya, kalau kemarin itu ada yang namanya uji validitas dan juga uji reliabilitas. Mungkin sudah ada yang pernah membaca. Jadi di sini meskipun kamu itu beneran ngambil data, meskipun kamu itu menyebarkan data, belum bisa dianggap datamu itu adalah data yang valid. Ya, jadi belum tentu data yang kamu terima itu adalah data yang valid. Bisa jadi ada kesalahan. Bisa jadi respondenmu ketika isi ya asal-asalan, kayak isi EPP, isi aja semua tanpa membaca pertanyaannya, yaitu saya jadi juga. Nah, makanya ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Kalau reliabilitas itu untuk menguji keandalan dari variabel itu. Kalau nanti setelah dianalisis variabel tidak reliable, berarti kamu harus mengganti variabel itu. Oke? Saya nggak nakut-nakutin nih, kualitas ternyata benar ya. Enggak, saya nggak nakut-nakutin. Tetapi ketika dikatakan bahwa indikator tidak valid, berarti indikator yang tidak valid itu dibuang. Ibaratnya pertanyaan itu dihapus. Oke, bisa dipahami sampai sini. Kalau tidak reliable, berarti variabel itu ibaratnya tidak nyambung sama penelitian. Akhirnya harus diganti. Tapi kalau yang dinyatakan tidak valid, yang diganti itu adalah indikator. Oke, bisa dipahami sampai sini. Ya, makanya nanti kalau penelitian itu ada namanya pra penelitian. Sebelum kamu nyebar ke banyak responden, itu kamu uji coba dulu dengan responden yang kecil, 35, 40, sebelum kamu menyebar ke 100 orang. Supaya apa? Biar hal ini tidak terjadi. Karena kalau kamu indikatormu tidak valid, kemudian variabelmu tidak reliable, ibarat kata kamu mulai dari awal, cari
indikator lagi, kemudian apalagi kalau yang variabelnya variabel, ulang lagi, bikin kuesioner lagi, nyebar lagi, kan kasihan juga yang ngisi. Kamu lagi yang nyebar kuesionernya. Makanya ada namanya prapenepedia, nanti diterangkan juga. Itu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk ngecek itu valid dan tidak, reliable dan tidak, itu caranya kamu klik analyze, kemana-mana, kemudian pilih scale, terus di sini ada reliability analysis. Reliability analysis. Klik. Sudah keluar. Nah, caranya di sini kita akan menganalisis tiap variabel. Jadi nggak bisa langsung bukan. Nah, tiap variabel itu diwakili dengan indikatornya. Jadi kalau X1 berarti hanya indikatornya X11 sampai X15. Sudah. Hanya indikator dari X1 karena kita melihat valid dan tidaknya X1 dulu. Sudah? Kalau sudah, kamu klik statistik. Terus apa? Statistik. Sudah? Nah, hati-hati di sini. Kamu centang yang sini ini aja. Scale if item. Hanya ini saja yang centang. Yang lainnya nggak usah. Nggak usah iseng. Nggak usah iseng yang di sini. Kalau 2 minggu lalu kita nggak usah dari kita. Hanya ini saja yang kamu centang. Sudah? Continue. Nah, labelnya kamu isi dengan X1 karena kita mau melihat valid dan tidaknya dari X1. Ya? Kalau sudah klik. Oke. Bisa melakukan untuk yang X2 dan Y. Ya, coba latihan X2 dan Y. Jadi yang tadi X1 kamu keluarkan dulu, kamu pindahkan dulu, diganti dengan X2. Kopi terus pasta. Caranya sama, yang itu sudah ada dikeluarkan. Yang menonton aja. Ya, caranya dikeluarkan dulu. Kita stop dulu sudah. Coba siapa sih pengen tahu dari aja. Ini
alfanya lebih besar dari 0,7. Silahkan, kamu mau pakai yang mana? Kita anggap yang 0,6 saja lah ya, yang paling umum, yang paling sering dipakai skripsi. Apakah variabel X satu ini variabel? Tidak. Variabel. Dengar lebih dari ini. Dikatakan variabel jika progres alfa lebih besar dari 0,6. Oh, 0,6. Jadi variabel lah. Variabel. Oke, satu variabel. Kemudian kalau kita lihat yang X2. Reliable. Variabel tidak? Reliable. Variabel. Kemudian Y. Reliable. Variabel tidak? Reliable. Oke, ada variabel yang perlu kita ganti? Tidak. Selanjut bisa. Sekarang kita cek yang validitas. Apakah indikator-indikator ini valid atau tidak? Caranya adalah dikatakan valid itu jika nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel. R hitung itu yang mana? R hitung itu yang ini. Corrected item total correlation. Mas monitor informasi berfokuskan Mas Jadi nanti bagian mana yang dikatakan R hitung? R hitung adalah yang ini. Corrected item total correlation. Dikatakan valid jika R hitungnya itu lebih besar dari tabel. Berarti sekarang syarat yang kedua kamu harus punya yang namanya R tabel atau tabel R. Itu di internet banyak. Kamu tinggal cari aja. Ini kayaknya saya pernah kasih contoh ya waktu itu. Nah, cara membaca tabel R. Ya. Jumlah freedomnya adalah F-2. F-nya tadi adalah jumlah sampel. Sampelnya ada 100 dikurangi 2 98. Kita pakai yang detail barang. Kemudian signifikansinya 0,5. 5,5%. Jadi kita lihat di sini 98. Anggaplah ada ya. Anggaplah ini aja 100 ya. Sebenarnya ada bisa pakai Excel juga bisa. Bisa pakai Excel juga. Nah di sini tabel R-nya ketemu adalah 0,195 di halaman ya, tabelnya tadi 0,195 itu R tabel. Dikatakan valid jika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel 0,585. Lebih besar. Valid tidak? Valid. Valid. Valid semua, Bu. Jadi di situ. Jadi kalau nanti kamu menemukan di sini ada yang tidak valid, harus kamu buang. Iya, kamu buang. Apakah perlu saya ulang kuesioner selama indikatornya yang bilang itu hanya satu ya? Tapi kalau indikator yang tidak valid itu dari semua, ya kamu harus kuesioner lagi. Aku biasa dulu Kak Cuti. Aku lagi Foto yang apa ya? Sebenarnya ada mana? Tapi nanti kamu dapat. Cara ngehapusnya itu tinggal dihapus. Iya, tinggal jawab ada datamu ini kan, data yang ini tadi. Misalkan ya, tadi yang ketemu tidak valid adalah yang 14, ya kan? Kamu saja yang 14 yang kehilangan kerja. Langsung cut. Oh, paham. Iya. Berarti itu nanti berpengaruh ke lainnya nggak? Betul. Iya. Nanti makanya kamu ada makanya ada namanya tabel yang ada di supaya data tidak. Oke, kita lanjutkan, masih ada 2 tahapan lagi.
berkorelasi. Seperti yang saya sampaikan, kalau berhubungan belum tentu berpengaruh. Tapi kalau berpengaruh sudah pasti berhubungan. Nah, kita nanti yang berhubungan saja. Analisis korelasi dulu. Caranya adalah analyze data Varian. Nah, kita itu cuma mau melihat apakah antara X1 itu punya hubungan dengan Y, X2 itu apakah punya hubungan dengan Y, dan apakah X1 sampai X2 itu punya hubungan dengan Y. Jadi, yang kamu pindahkan ke kanan itu hanya variabelnya saja, indikatornya nggak usah. Nomor nggak usah. Bahasa Indonesia apa? Harganya apa? Punya. Kalian perhatikan di sini. Kalau kita mau melihat hubungan, gitu ya, hubungan antara X1 terhadap X2, hubungan X1 terhadap Y, hubungan X2 terhadap X1, hubungan X2 terhadap Y, dan lain-lain. Caranya adalah kalian lihat di sini. Kita perhatikan dulu yang bagian yang ini, produk X1. X1 di sini. Kalau kalian lihat nilai Pearson correlation-nya X1 terhadap X2 itu besarnya berapa? 0,1. Masuk korelasi yang apa? Berarti korelasi ya? 0,1. Ya. Kemudian X1 terhadap Y termasuk korelasi yang apa? Kuat juga. Kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, korelasinya ini kuatnya signifikan atau tidak? Sip. Dari atas. Oh, beda ya, Bu? Tahunya itu signifikan dan tidak dari mana? Kalau tadi kan sudah mengatakan bahwa produk itu berkorelasi kuat terhadap layanan dan puasa. Korelasi kuat. Signifikan atau tidak? Karena lihat nilai signifikannya ini. Iya kan ada sana sik. Signifikannya. Coba sih Lihat awal sekali kita pakai nilai signifikansi berapa persen? 0,05 Atau persen. dikatakan signifikan atau tidak jika nilai signya ini lebih kecil dari 0,05. berarti signifikan atau tidak? Signifikan. Berarti bisa nggak membaca yang layanan? Bisa. Coba silakan. Tapi udah nggak ada jengkotnya sih. Beneran kecewa. Gak jadi deh. Kalau layanan berarti ya TS 100. Lunja. That's lunja. Terus Tak ini mikir.
berwawasan, berkorelasi berkorelasi kuat pada produk dan layanan. Signifikan. Puas 100. Iki aku puas 2.1. Yang X1 dan X2. 2. Silakan, kamu pilih saja. Hanya yang X1 dan X2. Sudah? B. Berarti dependennya yang Y. Jangan terbalik ya. Aja loro dhisik, urung uas. Tadi identikan dengan X, kemudian dependent identikan dengan Y. Kalian fix? Nah ya, sudah lihat ini ya. 95% sudah benar. Kalau sudah, ini kamu klik collinearity diagnostic. Kita mau cek apakah dia ada multicol atau tidak. Kemudian continue. Setelah itu Analyze. plot. Plot, bahwa statistik itu kan ada plot. Sudah? Nah, ini hati-hati, jangan sampai terbalik. Z, P. Sudah nggak ada percaya paling ada kembalian ZP aja. ZP. Kalian taruh di X. Jangan terbalik ya. ZP kamu taruh di X. Kemudian Z rest taruh di Y. Kemudian kalian cetak yang ini histogram sama normal probability plot. Kita mau lihat terdistribusi normal atau tidak. Continue. Sudah. Kemudian setelah bawahnya close ada tulisan save. Kalian klik. Yang cetak yang mana? Atas perwarnanya. Ya, yang dicentang adalah bagian residual, kamu centang yang standardized. Standardized.
banyak, tapi saya nggak tahu bagian mana yang sekiranya paham. Soalnya beberapa mahasiswa bimbingan saya itu ada yang lihat gitu malah semakin bingung karena ada beberapa yang berbeda juga di hasilnya. Monggo kalau kamu sekiranya dari saya kurang nanti kamu bilang dari itu boleh. Tapi bukan jawab saya. Kalau kalian merasa itu membingungkan itu bukan tanggung jawab. Oh, boleh kan? Yang pertama mau apa tuh? Kue sih ki, sini. Ada yang pertanyaan? Tapi saya bikin. Ya, oke. Kemudian selesai ini kita belum tahu apakah berpengaruh atau tidak. Tadi kan sudah melihat nilai sebenarnya. Sekarang kita mau lihat apakah X1 bersama sama dengan X2 itu berpengaruh terhadap Y atau dinamakan dengan uji parsial. Jadi ada yang namanya uji parsial, uji simultan. Kalau bersama-sama itu namanya adalah uji simultan. Kalau secara sendiri-sendiri itu adalah uji parsial. Uji simultan itu diidentikan dengan uji F atau analisis F. Kalau uji parsial itu adalah uji T. Ini ada yang balik. F dulu baru T. Karena kakak tingkat itu sebenarnya balik. T dulu baru F. Sebenarnya salah. Karena kalau kalian lihat di sini, yang keluar di analisis itu adalah F dulu baru yang T. Jadi simultan baru yang parsial. Nah, simpelnya ini saya nggak membandingkan dengan tabel F. Kalau nanti kamu saya bandingkan dengan tabel F, berarti kamu harus punya tabel F juga. Tapi ini saya kasih cara gampangnya. Nanti coba dilakukan juga dengan tabel F. Jadi, apakah X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap Y? Ketika itu berpengaruh, dikatakan berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, F hitungnya itu adalah ini. F tabelnya itu adalah tabel F. Tabel F itu banyak di internet sampai jadi kamu harus punya tabel F, tabel F. Nanti yang ketiga adalah tabel T. Yang ketiga ini. Nah, daripada saya membuka tabel, nanti kamu bingung lagi. Gampangnya adalah dikatakan berpengaruh jika nilai signya ini kurang dari 0,05. 0,05. Berarti ini kesimpulannya berpengaruh secara simultan atau tidak? Berpengaruh. Iya, berpengaruh secara simultan karena signya ini kurang dari 0,05. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, ulangi. Kalau digambarkan itu, nah, simultan itu ini loh, bareng-bareng yang tanda putus ini dikatakan uji simultan, uji bersama-sama. Jadi X1 bareng X2 bareng X3, bukan sendiri-sendiri. Kalau tadi kita ada dua X ya, X1 dan X2, berarti X1 bersama-sama dengan X2 itu apakah berpengaruh terhadap Y? Nah, kita ceknya tadi pakai yang namanya uji simultan atau uji F. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Kalau parsial berarti hanya satu-satu, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami di sini. Nah, tadi kalau ini dia berpengaruh secara simultan. Kita lihat dari mana? Dia baca dari nilai signya. Kalau tidak percaya lagi, kita lihat tabel F. Saya hafalin nanti. Biar sekalian. Semangat yuk, semangat stres yuk. Seru ya.
foto gak sih? Kenapa gak foto? Fotonya ini. Sudah siap? Nah, nanti perhatikan aku kalau sambil nanti kamu lihat yang signifikansinya 5% ya. Oh ya, udah ini ya. Gimana coba dulu? Nah, ini. Ini ada dua bagian yang harus kamu baca, yaitu yang atas dan yang bawah, yang samping kiri. Nah, yang atas itu cara membacanya adalah K-1. K itu adalah jumlah variabel, baik itu dependent maupun independent. Tadi jumlah variabelnya berapa? 100 10. Kayak jumlah nggak sih? Serius Caca? Jumlah variabel, baik itu independent maupun dependent. X sama X1 sih. 3 ya. 3 2. Nah, karena yang bagian sini itu adalah M min K. M-nya tadi berapa? K-nya? Lah iya, itu 3. Berarti 100 per 3? 97. Kita lihat sini 97. Kira-kira aja ya. Oh, aku benci angka. Oh my Kita god. pakai ini semua. Aku angka. Kamu di sini 3,07. Ini M hitung. Kita kembali ke Kan sini. dia benci angka. Tabel. Terus aku jadi angka. Dikatakan berpengaruh Angka lah, aku benci. jika F hitung lebih besar daripada tabel. Hitungnya ketemu 89. Sedangkan F tabelnya di sini ketemu 3. Jadi berpengaruh secara simultan atau tidak? Oke. Nanti UASnya jangan susah-susah ya, Bu. Puasnya ini. Puasnya ini. I know. Si tahu saya. Simultan. Sekarang yang parsial. Kalau parsial berarti yang dilihat hanya produk Produk, dan layanan. Hanya X1 dan X2. Nah, kalian lihat di sini ada T. Ini adalah T hitung. Berarti kita akan bandingkan dengan T tabel. Kalau secara signifikan, kalau kita lihat di sini, dia lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05. Lebih kecil. Berarti berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Kalau secara kita lihat signifikannya, dia berpengaruh. Karena nilainya lebih kecil dari 5%. Tapi kalau kita lihat dari pakai tabel T, kita perlu Kayak masih nak wes kita aku gak kuat bye. ini namanya banyak ya kalian. Satu saya akan bisa. Nah, bagi tipe siji-siji. Silakan berarti itu namanya apa ya? Apaan? Apa itu? Tambah shock. Apa? Langsung shock. Kenapa? Lucu banget. Kira-kira cari yang begitu kan tadi untuk siapanya kok. Siti kasus menggunakan SPSS. Nah, ini tabel T. Tadi dikatakan berpengaruh jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Tabel. Hitung tadi sudah ketemu, sekarang kita mencari T Tabel. N-nya berapa? 100. K-nya 3. 3. 97. Nah, di sini tutel atau latel? Tutel. Benar ya? Dua arah. Kita pakai yang dua arah. Berapa persen? 5. 5%. Berarti yang 0,05. Nanti kita lihat 0,05 tadi ketemu 100 per 3 97. 97. Berarti itu
7 kan kita? Empat bu, 4 dari kanan kita maksudnya. Kanan kita. 1, 2, 3, 4. Tunggu 1,98 ingat ya. Ini T tampilnya 1,9. Kok bisa 1,9? Hitungnya lebih besar atau kecil? Lebih besar. Berpengaruh tidak? Signifikan tidak? Signifikan. Yang layanan berpengaruh tidak? Berpengaruh. Signifikan tidak? Signifikan. Ya. Dan jangan lupa kalau regresi, kalau kita bicara regresi itu ada yang namanya persamaannya. Nah persamaannya itu berarti samaannya kan persamaan dan regresi itu persamaan. Ya. Kemudian yang kolom B, kolom B ini, ya B ini, ya, tuh berarti 0, berapa? 0, berapa itu? Gak kelihatan aku. 38. Sumpah gak kita terap ini. 3x2 itu samaan dari regresinya. Kalau dirumuskan itu Itu gak dihitung kan Bu? dihitung, tapi harus dituliskan. Oh, oke. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau nilai di sini berarti dicatat. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya gini. Tak kirim berapa? Ketika Jadi kan lupa-lupa ingat kita lupa-lupa apa itu? Jadi setiap naik Y-nya, kalau kamu mau naikkan Y-nya satuan, satu ke atas, kemudian X2 yang tetap, maka X1-nya itu nanti akan naik sebesar 0,438 atau 438%. Yang kedua berarti ketika kamu mau menaikkan Y-nya satuan dengan X1-nya tetap, berarti X2-nya naik sebesar 0,4. itu cara membaca. Ya jadi Y itu nggak bisa dinaik turunkan. Y itu yang penting. Kalau di sini misalkan minus 0,438, berarti ketika Y diturunkan 1 dengan catatan X2-nya tetap, maka produknya juga akan turun sebesar
Ada apa